Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutor, tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Seperti biasanya saya akan bahas tentang YouTube. Mas, kalau upload video sudah kita kerjakan selama 4 minggu secara berkelanjutan. Tapi nggak ada perubahannya, sangat sedikit sekali bahkan tidak terlihat ada perubahan. Apakah itu ada yang salah pada teknik oploadnya? Apa bagaimana ya Mas? Lalu solusinya bagaimana? Oke teman-teman, kalau sudah upload video selama 4 minggu atau bahkan 6 minggu ya, tapi perubahan penonton sangat kecil ya, sangat secuil gitu ya. Maka sebenarnya kita seharusnya mulai kita pikirkan ya dari isi konten kita. Yang membuat audiens betah menonton adalah dari isi konten kita itu ya, bagaimana bagus apa enggak, mengedukasi apa enggak, menghibur apa enggak, bisa memuaskan penonton apa enggak, kan gitu ya. Kita membuat konten itu bagaimana mengoptimalkan konten itu supaya penonton betah sehingga penontonnya berlama-lama nonton video kita ya kawan-kawan. Nah, ini adalah pekerjaan rumah yang paling utama ya, untuk membuat audiens betah menonton. Dengan begitu, otomatis akan menaikkan ya durasi tonton kita, atau otomatis akan menambah rekomendasi di channel kita ya teman-teman. Kita sudah kerjakan upload, misalkan video sudah dipublikasikan ya, di-share ke subscriber dan thumbnail sudah dipublikasikan ke subscriber Anda dengan upload yang rajin, tapi orang-orang tidak menonton dengan durasi yang sebenarnya hanya ditonton setengah menit ya lalu kabur, penonton kurang berminat gitu ya. Nah, ini berarti isi atau bobot konten tersebut yang harus kita perbaiki ya teman-teman. Nah, inilah pentingnya kesabaran dalam menjadi seorang konten kreator. Sabar dalam belajar, sabar dalam memahami kemauan penonton ya dan minat penonton, sehingga pada akhirnya nanti kita tahu bagaimana harus menyodorkan sebuah konten yang diminati oleh penonton. Setidaknya membuat viewer betah menonton ya teman-teman. Ya memang gitu kenyataannya ya, memang harus kayak gitu bekerja di dunia maya, dunia hiburan, di dunia YouTube ini ya. Kalau kita memandang bahwa YouTube itu sebagai sebuah sarana hiburan, sumber informasi, sumber untuk mencari referensi, mungkin berarti kita harus menyodorkan konten-konten yang bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi referensi, bahkan kalau konten kita hiburan, kita ya harus bisa menghibur ya, full menghibur ya teman-teman. Jadi tergantung tema yang kita pilih. Intinya kalau kita sudah upload ya, misalkan sudah 2 bulan upload video, yang belum monet itu formasinya 131 ya, tapi bagi yang sudah monet pakai teknik oplos 222 ya. Misalkan perubahan penontonnya itu sedikit ya, ini apa masih ada yang salah? Di mana sih yang salah, video atau konten kita? Sebenarnya tidak ada yang salah, yang pasti adalah kita berarti harus tingkatkan lagi kualitas isi konten kita ya teman-teman. Karena penonton tidak perlu dipaksakan untuk menonton full durasi. Kalau isi konten kita sendiri memang sudah berkualitas dan tentunya bikin penasaran dan mengedukasi, minimal penonton betah menyimaknya ya kawan-kawan. Nah, begitulah kenapa harus menyampaikan konten dengan narasi yang mudah difahami, mencoba menyodorkan thumbnail yang jelas sesuai dengan isi video dan enak dilihat sesuai dengan tema teman-teman. Apapun tema yang kalian pilih, tujuannya satu ya, agar para penonton betah, betah menonton bahkan hingga full durasi tanpa ngemis-ngemis. Nah, itulah kenapa teman-teman harus tingkatkan dan belajar terus-menerus dari channel-channel yang satu tema dengan teman kawan-kawan. Jangan lupa ya teman-teman ditonton dan dipelajari cara mereka menyajikan sebuah video sehingga kita bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat dari channel-channel besar tersebut untuk kita terapkan di konten kita. Jadi menjemput penonton alami adalah target utama dari konten kreator YouTube. Itulah yang harus kita targetkan. Oke ya teman-teman, tetap semangat tingkatkan kualitas isi konten agar para penonton alami betah menonton video kita. Pada akhirnya dapat retensi penonton yang bagus, maka YouTube juga merekomendasikan konten kita. Oke, sampai di sini sharing saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.